warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfi Agestripa akan membacakan 30 pertanyaan beserta jawaban dari materi modul studi Quran. Pertanyaan pertama, apa definisi ulumul Quran secara istilah? Secara istilah, para ulama mendefinisikan ulumul Quran sebagai sekumpulan ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari sebab turunnya ayat, pengumpulan dan penulisan mushaf, jenis ayat, nasikh mansukh, hingga ilmu tafsir. Yang kedua, apa tujuan mengetahui kesempurnaan ilmu Al-Quran? Yaitu untuk membuktikan bahwa kitab ini mustahil merupakan karya manusia. Yang ketiga, kenapa Al-Quran disebut sempurna dalam segi strukturnya? Karena meskipun turun selama 23 tahun, isi dan susunannya tetap saling berkaitan dan utuh. Yang keempat, bagaimana pengajaran tuntunan hidup yang terkandung dalam surah Al-Fatihah sebagai induk Al-Quran? Surah Al-Fatihah mengajarkan kasih sayang, bersyukur, mengajarkan bahwa manusia tidak hanya hidup di dunia ini, tapi juga sampai ke akhirat, penguasa kehidupan dan perlunya petunjuk dalam kehidupan, dan kesadaran tentang sejarah. Yang kelima, sebutkan 4 istilah terkait pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Dan yang pertama, tadabbur atau memikirkan, tazkiyah atau keaslian, at-tafaquh atau mempelajari, dan hidayah atau petunjuk. Keenam, dampak hubungan intertekstual ayat dalam Al-Quran adalah yaitu hubungan intertekstual ayat dalam Al-Quran membentuk sebuah jalinan yang tidak terpisahkan, di mana setiap perintah berakhlak mulia hampir selalu disandarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Ketujuh, apa tujuan pendekatan intertekstual dalam Al-Quran? Tujuannya untuk memahami hubungan antar teks sehingga makna Al-Quran lebih utuh. Pertanyaan selanjutnya yang ke-8, berikan contoh fungsi perumpamaan sebagai pemberi hikmah dan pelajaran, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 17 sampai 18, yaitu perumpamaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin yang digambarkan seperti gelap dan terang. Kesembilan, sebutkan faktor yang menyebabkan kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu pertama subjektivitas mufasir, kekeliruan dalam menerapkan metode dan kaidah, kedangkalan dalam ilmu alat, kedangkalan pengetahuan tentang materi dan uraian ayat, tidak memperhatikan konteks, dan tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan. Kesepuluh, bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul? Yaitu melalui riwayat hadis yang sahih, penjelasan para sahabat, kajian kitab tafsir, serta penelitian terhadap sejarah kehidupan Rasulullah. Ke-11, apa kaidah penting dalam asbabun nuzul? Menurut para ulama, yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz ayat, bukan hanya sebab khususnya. Ke-12, apa saja 3 jenis hukum dalam Al-Quran menurut Wabah Az-Zuhaili, yaitu hukum akidah atau i'tiqadiyah, hukum etika atau khuluqiyah, dan hukum perbuatan atau amaliyah. Ke-13, mengapa Al-Quran disebut sumber hukum Islam? Karena menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum dan pedoman hidup umat Islam. 14, bagaimana hubungan takdir dan ikhtiar dalam Islam? Yaitu manusia wajib berusaha, tapi hasil akhir atau takdirnya tetap dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15, apa perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq? Takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat diubah seperti kematian. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang dapat berubah dengan usaha dan doa seperti prestasi dan pilihan kita dalam hidup. 16, apa yang dimaksud dengan ilmu qiraat? Ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad SAW. 17, apa saja syarat diterimanya suatu qiraat? Yang pertama, sanad yang sahih atau bersambung sesuai kaidah bahasa Arab dan sesuai mushaf Rasam Usmani. 18, mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW? Karena keindahan bahasanya, isi dan kebenarannya berlaku sepanjang zaman. 19, sebutkan contoh mukjizat Al-Quran dari segi bahasa, yaitu uslub atau gaya bahasanya yang tinggi, fasohah atau ungkapan kata yang jelas, dan balaghah atau kefasihan lidah yang dapat mempengaruhi jiwa pendengar dan pembaca.
20. Apa makna jihad? Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69, yaitu kesungguhan mencari keridhaan Allah. 21. Apa makna jihad moral? Makna jihad moral adalah berjuang memperbaiki diri dan menjaga akhlak sesuai ajaran Islam. 22. Mengapa keluarga penting dalam pendidikan anak? Karena keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk karakter dan kepribadian anak. 23. Apa pesan yang terkandung dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, yaitu perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka melalui pendidikan agama. 24. Mengapa manusia disebut sebagai khalifah? Karena manusia diberi amanah untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik. 25. Sebutkan prinsip etika lingkungan dalam Islam. Yang pertama, tauhid atau keesaan atau kesatuan, adil atau keadilan, dan amanah atau tanggung jawab. 26. Apa manfaat media sosial dalam kajian Al-Quran? Yaitu untuk mempermudah akses belajar Al-Quran secara luas dan lebih cepat. 27. Apa tantangan disrupsi digital terhadap kajian Al-Quran? Yaitu tantangan utamanya merupakan perubahan paradigma pembelajaran kajian Al-Quran. 28. Apa dasar dan pijakan pendidikan akhlak dalam Islam? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. 29. Apa tujuan utama pendidikan Islam selain memberikan pengetahuan, yaitu membentuk karakter dan mengubah tingkah laku yang buruk menjadi yang baik sesuai dengan misi penyempurnaan akhlak. 30 atau yang terakhir, yaitu sebutkan 3 istilah pendidikan dalam Islam. Pertama, tarbiyah atau pertumbuhan, taklim atau pengajaran, dan ta'dib atau penanaman adab. Baiklah, sekian yang dapat saya bacakan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.